teruslah kita mengaji, teruslah kita berilmu. Karena mottonya teruslah ngaji sampai kita mati. Baik, meningkat acara selanjutnya. Dulu. Masih begini tanya dulu apa absen dulu dan emang kadang-kadang main serbu ya absen dulu sama pakai ayo lanjut jadi 5 menit. Baik, meningkat acara saja itu ada intip karena tadi tahlil sudah disulit di awal acara, maka kita langsung ke acara itu yaitu talabul ilmu yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Halwani As-Sajjadi. Kepadanya saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wal mu'allimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita panjatkan segala sanjungan pujian atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka, bersilaturahim dalam bingkai ta'lim di Mushola Nurul Sofiqiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, dianugerahi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniakan kesehatan yang barakah, diberikan rizki yang halal dan berlimpah untuk bekal beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang memang di mana bulan tersebut Allah lahirkan seorang yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bentuk penyambutan bahwa benar-benar kita bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya manusia sempurna, kita perbanyak mulai sekarang, kita azam untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja selalu harus kita perhatikan yang mana dalam segala amal ibadah kita harus selalu diiringi dan diawali dengan niat yang ikhlas. Ketika berbicara tentang keikhlasan,
Maka ulama-ulama kita banyak menjabarkan tentang arti dan klasifikasi ikhlas tersebut. Banyak tercantum baik di dalam kitab Hasyiah Bajuri dari Fathul Qarib. Terlebih kalau misal kita mau lagi naik ke tingkat yang lebih mendalam, Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qumsi dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau telah menjabarkan dengan luas, yang mana sebagian ulama membagi ikhlas tersebut menjadi 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut tingkatannya ini tertinggi. Ikhlas tertinggi. Artinya ikhlas tertinggi ini apa? Beramal soleh, melakukan amal soleh karena Allah, benar-benar karena Allah, tanpa berharap pahala dan tanpa juga lari takut dari siksaan. Murni benar-benar karena Allah, tidak berharap pahala, tidak juga lari dari siksa, pokoknya karena Allah. Ini tertinggi. Nah, turun kedua, pertengahan. Yang namanya ikhlas pertengahan, beramal soleh karena Allah, tapi masih berharap apa? Sesuatu pahala. Ya. Jadi beramal masih ingin dapat pahala dan agar terhindar dari siksaan. Ini pertengahan. Yang ketiga, yang rendah. Udah terendah nih. Udah terendah. Ya. Apa? Beramalnya ini karena ingin mendapatkan dunia. Jadi beramalnya ini karena ingin dapat dunia. Makanya nih, contohnya kayak apa? Contoh kayak gini, kalau di Bajuri itu dikatakan, contohnya itu seperti orang baca surah Waqiah agar bisa kaya. Ada kayak begitu ya anaknya. Baca nih Waqiah 41 balik. Kaya. Duha. Nah, ini baca duha begini. Kalau santri biar cerdas nih baca ini. Yang dagang nih baca ini. Gitu kan? Ini berarti belum tentu juga sih, makanya hati-hati. Pokoknya intinya, ini intinya dulu. Intinya itu yang terendah itu beramalnya ini karena ingin mendapatkan bagian dunia. Yang mana dihiasinya itu dengan amal ibadah. Baca Quran amal ibadah. Nah, itu. Ini terendah. Makanya ini hati-hati ya. Jadi orang tingkatan ikhlas paling rendah itu tadi kata Imam Bajuri digambarkan seperti beramal soleh tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kata Imam Bajuri. Contohnya kayak gimana tadi? Beliau memberikan contoh kayak tadi yang memang masyhur gitu kan. Orang kalau baca apa? Waqiah pasti pengen apa? Kaya. Kaya. Enggak ada urusan ya. Bahkan ada santri, saya juga pernah dijajarkan. Siapa saja orangnya yang membaca kalimat ini 100 kali sehari, maka dia tidak akan pernah terkena kefakiran seumur hidupnya. Tapi rutin. Kalimatnya apa? Ini 100 hari. 100 kali sehari. Rutin. Habis johor yang penting 100 kali sehari. Kalimatnya mudah. La ilaha illallahul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ntar udah 100 tutup. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Tuh. Itu kalau santri itu wirid. Tujuannya biar nggak fakir, tapi nggak kerja ya sama aja juga. Tapi intinya beramal. Tapi ada apa? Tujuan. Ada unsur dunia. Yang diharapkan. Nah, ada diharapkan. Ini hati-hati, ini kan kita nyabarin. Karena orang tuh banyak bilang kayak gitu. Kita pahami dulu satu-satu. Tadi tingkatan yang pertama adalah ikhlas yang benar-benar beribadah karena Allah, tidak berharap pahala, tidak juga takut terhadap siksa. Secara teoritis manusia nggak ada yang bisa. Secara teori manusia nggak bakal bisa. Yang bisa siapa? Tingkatan ini para malaikat. Malaikat ngarepin surga nggak? Sujud dah. Pernah nggak Israel protes capek ya Allah? Atau misalkan gini, kata Jibril, ya Allah, Nabi Muhammad sudah wafat, saya nganggur dong ini. Pensiun. Karena kan tugasnya menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi sudah wafat, nganggur. Tapi ayah belum. Iya. Terus kata malaikat Israfil, ya Allah, saya dari mulai diciptakan tugas saya cuma 2. 1 niup pertama, 2 niup kedua. Masih lama lagi. Ini masih lama lagi. Ya kan? Mungkin juga Munkar Nakir protes. Rokib Atib udah pegel, nanyain orang mulu, pertanyaannya itu aja kagak ganti-ganti. Manrobuka. Malaikat Malik apalagi? Ngejagain pintu neraka. Tapi karena mereka diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah, maka mereka pasti akan bisa mendapatkan tingkatan keikhlasan tertinggi. Malaikat, hewan, ya, tanaman, matahari, bulan, itu makhluk-makhluk Allah yang ibadahnya itu benar-benar nggak ngarepin pahala. Matahari rutin kan dari pagi terbit di timur, tenggelam barat, timur barat. Nurut nggak mau? Nurut. Nggak ada capek. Bahkan nanti dalam satu riwayat dikatakan ciri kiamat itu terjadi. Ini di tafsir ini pas saya baca ketika membaca surah Yasin, di situ penjabaran tafsirnya begitu dalam. Jadi ciri kiamat itu proses terjadinya kiamat. Matahari itu ketika tenggelam di barat, kemudian dia sujud di bawah arasy si matahari. Kemudian bulan masuk ke orbit matahari dan sama-sama sujud di bawah arasy. Kemudian di situ matahari sujud selama 3 malam. Tidak ada yang mengetahui panjangnya malam tersebut kecuali ahli ibadah, kecuali ahli tahajud. Bahkan di situ digambarkan di tafsir tersebut, para ahli tahajud ini bangun, misalkan bisa di akhir biasa baca Quran dari jam 2 wiridan selesai jam 4. Ini udah baca seperti itu juga pas keluar masih malam. Lanjut lagi. Bahkan kondisi bintang masih di situ. Akhirnya kata Ustaz Yahya, mungkin saya kecepatan. Ditambah lagi seperti itu, nggak berubah-berubah. Dan itu terus berlalu sampai 3 malam. Yang akhirnya para ahli tahajud berkumpul di tempat ibadahnya, melakukan telepati dan teleportasi, sehingga mereka menyatakan bahwa hadza qurbun min qurbil kiamat. Ini kiamat dekat. Yang telah 3 hari 3 malam matahari sujud, kemudian matahari bukannya terbitnya di timur lagi, terbitnya di timur lagi, tenggelam di barat. Hanya saja esoknya bukan dari timur, tapi dari mana? Dari barat. Enggak ke timur, di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah, disitulah
ditutup pintu tobat. Ya, jadi itu matahari apa bulan sudah masuk orbit. Kira-kira kayak gimana? Disitulah idza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil Harus. Waqala al-insanu wa qala al-insan mengapa? akhirnya mereka kebingungan, malah ini apa? Nah itulah kiamat, mudah-mudahan kita sih nggak nemuin. Alhamdulillah. Ngeri. Ngeri. Bahkan gambarannya itu saking kiamat itu datangnya baktah, tiba-tiba digambarkan perempuan sedang menyusui. Belum pun si anaknya ini nempel di puting susunya, maka anaknya itu terlepas entah kemana. Saking apanya? Kaget. Bahkan perempuan yang hamil, padahal belum saatnya dia melahirkan, dia langsung melahirkan. Dan yang lebih mengesankan, wakana syaiban, anak kecil berubah menjadi beruban saat itu. Cepat dong. Anak ajaib. Coba ya. Nah ini yang ubah-ubah hati-hati nih Ezan. Siap. Deket nih, hati-hati nih. Itu luar biasa. Bukan guru di mana? Iya, Jamu ini mah. Makanya Bang Jamu. ya. Kayak tadi kan sampai dikatakan ikhlas yang tingkatan pertama itu nggak bakal bisa dilalui oleh manusia. Sekelas Rasul pun tidak. Saya ingin minta satu riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul itu pernah ngedoa nggak pengen pahala. Ada nggak? Yang ada malah ngajarin ke kita kan? Iya. Allahumma inni a'udzubika min azabil Qabri. wa min azabil nar. Berarti Rasul ibadah takut juga nggak? Ya. Kemudian juga Rasul mintakan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal Jannah. wa na'udzubika min sakhatika wal Nar. berarti tingkatan Rasul aja nggak nyampe. Allahumma ajirna minan nar. Ini Rasul. Apalagi model Nabi. Jauh, Bi. Pengen naik level yang tinggi. Nah, level-level pertengahan adalah level yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan wali-wali Allah serta orang-orang soleh sekelasnya. Ini level tengah. Jadi kadang-kadang kita engkrek gitu. Ikhlas biasa. Ikhlas yang mana? Reno. Redo. Ikhlas. Jadi Kanjeng Rasul aja nggak nyampe. Coba saya tanya lagi. Pernah nggak Kanjeng Rasul ngajarin? Udah kamu jangan minta surga. Udah kamu jangan takut neraka. Ibadahnya udah. Ada nggak? Nggak. Nggak ada. Yang ada kamu diajarin. Mintalah surga. Takutlah api Neraka. Nabi mau ngedoakan. Kalau saya syukur ya syukur, neraka ente siapa? Nabi ayah masih minta. Ya kan? Apalagi yang ahli tasawuf dadakan. Ahli tasawuf dadakan. Iya, dadakan begini. Ayo, Bang Rauf, berdoa. Saya mah nggak mau ngedoa. Kenapa sebab nggak ngedoa juga Allah ngasih? Ente siapa? Rasul aja masih minta. Allahumma ya Ghani ya Mughni ya Hamid ya Mubdi ya Muhyi ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid Aghnina. Minta apa sih Pak? Kaya. Tapi tetap aja miskin. Ini mintanya miskin. Ngedoa, nabi ngedoa. Ini mah nggak minta juga Allah kasih. Berarti Anda sama saja kayak orang kafir. Orang kafir juga nggak ngedoa dikasih sama Allah. Itu mah Rahman Rahim Allah. Tolong atuh ahli tasawufnya jangan dadakan. Lah kalau kata Allah sembuh mah sembuh aja. Ya udah jangan berobat. Ikhlas tingkat pertengahan adalah ikhlas beramal karena apa? Allah, tapi masih berharap apa? Pahala dan takut terhadap Neraka. paham nih. Tadi yang ketiga apa? Beramal ibadah karena apa? Dunia. Karena ada urusan. Nah ini yang kita bahas, hati-hati jangan salah paham.
Karena ini kebanyakan orang-orang tuh bilangnya yang begitu. Tingkatannya masih rendah, nggak apa-apa katanya, ikhlas itu juga. Dulu. Membahas konteks apa yang disampaikan ulama itu hati-hati. Walaupun Imam Bajuri ataupun Syekh Nawawi, beliau menyatakan itu sudah cukup. Disebut apa? Ikhlas. Tingkat apa? Paling rendah. Tapi pengaplikasiannya seperti apa? Karena pernah ada satu riwayat, ada seorang sahabat ikut perang. Sahabat ikut ingat perang loh ini. Perang meli'ila'i kalimat Iya. tapi ada tujuan, dia juga pengen dapat ghanimah, harta rampasan. Akhirnya sahabat ini nanya ke Rasul, ya Rasul, bagaimana jikalau ada orang yang ikut berperang tapi dia juga ingin mendapatkan ghanimah? Apa kata Kanjeng Rasul? Orang itu nggak dapat pahala apa. Dia laporlah ke sahabat. Kata sahabat, ente pernah dengar kali, ente kan ngajinya juga baru sekali, itu juga nundutan. Iya, sambil mojok kayak. Enggak, saya nggak pernah dengar. Coba tanya lagi. Ditanya lagi. Dan jawabannya pun sama. Orang itu nggak dapat pahala. Kata sahabat 3 kali. Ente mah orangnya pada rada. Takutnya salah dengar lagi. Udah mengaji, direkam, memori nggak cukup. Coba tanya lagi. Contoh biar paham. Dia ngeblank Jadi aja. setengah aja ya. Ya, ditanya lagi ya Rasul. Orang ini ikut perang, tapi pengen dapat ghanimah. Tetap tanya Rasul bilang apa? Orang itu tidak akan mendapatkan pahala. Coba. Yang dia dapatkan hanya ghanimah, tapi perang fisabilillahnya enggak. Nah. Saya mau nanya, kita usaha nggak tiap hari? Kerja. Dunia bukan? Pengen ngapain? Pengen dapat pahala nggak kita? Niatnya ngapain? Ada. Ibadah ilok. Ini nebar ikan ya, nebar ikan, bibit ikan, ribuan, diembang. Betapa kita mancing. Nggak ada urusan ibadah. Kayak Ustaz Yahya kerja ngapain? Anak istri. Oh, dan hati itu kenapa ya? Dunia lagi. Dunia udah. Tuh. Jadi jangan engkreng. Jawab, Masya Allah. Ada orang yang sujudnya dilamain dengan tujuan apa? Agar aliran darah lancar. Sujud. Tapi itu tidak dikatakan Ikhlas. Berarti ada urusan dunia. Dan sehat terus. Haji Maman dari rumah ke masjid nggak mau naik motor, tapi pengennya jalan. Sehat. Alasannya Biar biar sehat. baik Mas. Pengen ke Sandung. Nyari duit. Lain mau duit. Ayo coba pikirin duit. Uwi ke sawah buat ngapain? Padi. Terus? Terus makan. Ikhlasnya mana Wi? Ikhlas buat paling bini. Yakin. Nah, yang dimaksud dengan beramal ibadah karena ada urusan dunia, ini harus dipahami. Apapun aktivitas kita, ini termasuk nggak ikhlas nih. Kita sholat istisqa karena minta hujan, Enggak ya? nggak ikhlas. Ada urusan dunia nggak? Ada. Padahal itu kan yang Rasul yang nyuruh. Betul tidak? Anda sholat hajat, sholat Buat duha biar lancar. Ada. Itu berarti Anda tidak. Iya. Anda kerja diperintah tidak sama Allah? Jawab, perintah nggak? Perintah. Perintah Pak. Siapa yang nggak perintah? Allah merintah kita kerja untuk menafkahin anak Istri. Pertanyaannya, ngejalanin perintah Allah dulu apa anak istri dulu yang didahulukan?
Enggak. Kan kerja dulu itu. Kita nikah. Nikah itu sunnah tidak? Nah, Perintah tidak? Perintah. Baik, pertanyaan. Nikah mau saya bela apa? Absen dulu. Sudah aku itu ya. Ini kan sekarang pada engkreng. Aku nikahimu karena Allah. Langsung lampu itu mah. Itu iya. Karena nafsu. Terus kadang-kadang aku pinang kau dengan Bismillah. Jauh, jauh, jauh. Udah jangan percaya orang begitu. Udah jauh. Nih kita ngaji. Kita ngaji. Tujuannya biar ketemu sama teman. Itu nggak ikhlas. Lalu oke. Apalagi malu. Nggak ikhlas jauh. Kamu yang dicariin besoknya. Ayo coba. Mau ngomong ikhlas jauh. Model kita mah jauh. Kira nggak model tuh. Jadi biar kita paham dulu nih, biar kita paham dulu. Tadi dikatakan ikhlas terendah itu dikasih contoh seperti orang baca surah Waqiah biar kaya. Itu ikhlas yang rendah, masuk kategori ikhlas tapi rendah. Pemahamannya gimana? ke depan kan dulu. Pemahamannya itu kedepankan Allah dulu. Contoh kerja, saya mah disuruh sama Allah. Enggak ada iming-iming buat nafkah. Perintah. Saya mah diperintah sama Allah. Entar udah kerja, baru lah buat ngumpanin anak bini. Hanapi misalkan nih nyebar bibit nih ikan hanapi disebar, saya nyebar lah. Paham gak nih nyebar bibit? Udah bibit tumbuh ada kelihatan ikannya, baru dah bisa kali dibagi-bagi mah ke tetangga. Contoh. Main boro-boro ya. Waduh. Itu udah parah banget itu. Ngerti kali. Hati-hati tuh. Jadi hati-hati. Yang jadi masalah itu motivasi kita apa? Di awalnya ini loh gitu. Di awalnya ini apa? Allah. Anda ibadah haji. Ada motif apa? Pengen dipanggil haji. Tinggal panggil haji. Biar harta berkah, biar ini, biar itu. Wah, itu udah ikhlas. Rendah juga enggak. Jadi caranya gimana? Udah aja kayak sholat. Ini saya kasih contoh sholat istisqa. Udah aja. Usolli sunnatal istisqa'i lillahi ta'ala. Hilangin semuanya. Pikiran-pikiran Pokoknya dunia. pikiran minta hujan hilangin. Hilangin. Beres sholat baru tunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Itu. Udah sholat ya Allah. Belum. Jangan lagi sholat mikirin hujan kapan. Bener sawah udah kering, mancing belut aja susah saya. Ya, sampai keapuran-apuran. Ada apa nih? Tapi dapat info sih tadi. Oh, di sawah saya. Iya. Ada gede-gede. Tuh Mang Santri ada info, Mang Hanapi ada. Lele Lele apa? Belut nggak dapat lele kita beri. Ya. Nah, Mang Santri dapat info. Jadi pulang nggak kosong dulu. Hah? Pulang nggak kosong. Aduh iya. Sampai nelpon ke Wiwi, kering iya guru. Jadi kita ketika ngaji sama tadi baca apa? Baca apa Waqiah? Oke. Udah aja baca. Hilangkan semuanya. Urusan dunia hilangin, mau kaya mau itu udah nggak ada dalam hati. Beres, set, baru. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tadi Iya. saya baca surat kaya. Ngerti kali ya? Ya Allah. Jadi kayak Ya Allah. Paham. Kalau kita terbalik sekali lagi, kalau kita kerja aja udah, ngerti nggak kira-kira? Tunjukin kerja kita itu karena Allah, selesai. Dagang kita karena Allah. Paham? Itu yang sulit, Iya. Kalau kita sekali lagi kerja, wah kalau nggak kerja ntar anak bini gua makan apa? Akhirnya kita kerja pun pahalanya tuh hilang. Pahalanya apa?
gaji dapat. Emang itu yang Wa may dicari. yurid harta dunya nu'tihi minha. Siapa saja yang ingin yang mencari dunia ya kami kasih. Tapi jangan sekali-kali minta akhirat. Lah kenapa? Udah habis dulu kan. Itu aja tingkatan ikhlas paling rendah udah masuk. Paling rendah tingkatan ikhlas itu kita beramal dulu karena Allah. Sholat dulu istiqomah. Sholat. Ilangin tuh hati yang kayak pengen apa? Hujan, pengen apa? Ilangin. Beres baru tunjukkan bahwa kita butuh. Ya Allah butuh hujan, sawah kering, kasihan petani. Sholat duha sama. Mau miskin mau kaya ilangin dulu. Usolli sunatan duha lillahi ta'ala. Beres baru rampok Allah. Minta sembarang. Mintanya sengke. Doanya apa? Yang doa paling sengke kan doa. Turunin. Ya Allah bilangin turunin apa? Yang di bumi keluarin, Ya Allah kalau di dalam mau keluarin. yang jauh deketin. Ayam Jawa deketin ya Allah. Iya. Parahin aja. Yang haram itu dah. Kalau misal Allah model kayak kita, dan lu siapa? Baru sekali aja udah minta. Baru sekali mintanya nuntut. Sengke pisan lagi. Dan yang lebih parah apa? Waktu ini ya Allah berikan aku ini seperti apa yang telah engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Waduh. Itu yang lebih parah. Siapa? Pengen dapat duit nggak kerja. Aneh kita. Mana banyak nuntut kerja kurang. Benar nggak? Udah males nih. Haji Nasir, ngebangunin subuh tujuannya apa? Bangunin hayang. Ngebangunin kan? Nah, itu hati-hati. Berarti ada unsur dunia nggak? Ada unsur dunia nggak tuh? Ada yang diincar. Punya suami saya bangunin. Ada yang diincar. Jadi kita harus ngaku sendiri lah bahwa kita ini belum bisa ya. Bangunin. Ini contoh saya jangan jauh-jauh saya. Saya bisa datang ke masjid subuh kalau ada jadwal. Nggak ada jadwal nggak datang saya. Sekelas saya. Apalagi gini. Jadi jangan sombong makanya. Sekelas saya aja datang sholat subuh berjamaah karena ada jadwal. Nggak ada jadwal? Tidak. Hidup. Macam. Ngapain? Ngapain? Berarti ikhlas belum. Sholat Jumat paling depan kalau ada Jadwal. nggak ada jadwal paling belakang. Ah, Sholat Jumat pakaian rapi kalau jadi khotib jas dipakai. Wala sarungnya paling bagus. nggak jadi lagi. Ih, nggak jadi pisan. Jadi kayak itu. Di prank juga. Nah itu jadi kita mah belum bisa ikhlas. Mau ngomong apa juga nggak bakal bisa ikhlas. Belum. Bang Rauf ngapain baca Quran? Lah guru iseng ya. Cakep itu. Bisa kan? Allah nyuruh siapa? Rokib. Hati. Kata Rokib, ucapan jangan Hapus. Isi kekosongan. Berarti ada dunia nggak dikit? Jadi sekali lagi, bagaimana masuk ke tingkatan terendah? Yaitu dengan mendahulukan Allah. Setelah mendahulukan Allah, baru tunjukin kebutuhan kita. Jadi jangan diiringi dengan kebutuhan kita. Lagi baca Quran, ada terselip pengen anu. Paham nggak nih? Paham belum? Lagi kerja terselip pengen ini. Hanapi terselip pengen ini. Jangan, baca dulu, ntar lihat panen. Soalnya tadi punya protes mana? Dulu dia di calling kayak gitu. Ah, iya. Orang puasa niatnya pengen langsing. Ada nggak? Ada. Diet. Nguasain orang. Ada yang puasain orang. Ikhlas kagak. Nggak masuk ke tingkat ikhlas paling rendah. Dia kagak ikhlas berarti. Haji Budi ngajar di sekolah. Tujuannya apa?
Kena tugas, dapat gaji. Ada tugas berarti ikhlas belum? Kalau itu kan nggak ngajar berarti. Kalau nggak ada tugas? Keren. Nah, itu dia. Ngapain? Nah, itu kan. Berarti kita masih ada unsur dunia nggak? Belum, karena jadi kalau misal pun kita ada tugas, ini ada tugas, Pak Budi ada tugas, udah aja lillah karena Allah. Makanya kemarin waktu saya di prank, saya nggak ada urusan sama bodo amat, saya nggak ada urusan sama urusan dia. Saya di depan aja nggak ikhlas. Sekarang saya kudu marah, nanti marah saya makin gila. Sebodoh amat saya bilang. Walaupun gini mau keren amat Pak, iya dong. Kali itu ada ucapan maaf pakai rada-rada ya. Rokok-rokok kan mau bungkus mana? Ini loh guru. Ini mana? Bendaharanya benda. Iya bang, cancel gitu. Ada juga gini. Ini kata-kata banyak beredar. Ada orang pengen mobil Fortuner, selawatin aja dulu. Ya. Banyak kan? Banyak berseliweran itu. Selawatin aja dulu. Berarti baca sholawat pengen apa? Jadi mau gimana? Udah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau ngapain? Baca sholawat. Beres dapat 1.000, 2.000, 3.000. Ya Allah, Fortuner. Tapi jangan dibalikin kemana? Ke sholawatnya. Ya Allah, saya udah baca 3.000. Itu belum dikasih juga. Ya Allah. Jadi nih pertanyaannya, kita aja belum bisa ikhlas, yang ngaji aja belum bisa, apalagi yang kagak ngaji, yang ngaji belum bisa ikhlas. Tapi bilangnya ikhlas kan engkreng kita mau. Ustadz patah ngaji ke sini, kalau nggak ngaji malu nggak? Nah, berarti karena Allah nggak? Makanya kan kalau misalkan opsi apa Yasin murid-muridnya karena Allah. Ya. Gua nggak ngaji karena Allah, nggak ngaji karena Allah. Bodo amat mau diomongin enjor, emang tulis malas. Kan gini, ibadah malas. Malas. Tuh wiridan yang tadi doang 100 tuh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Berat. Berat. Tapi kalau misal ada motif dunia terasa ringan nggak? Waduh. Nah itu yang bikin hilang. Baru Semangat. 100. Harus Kecil. 1.000 kita lakonin. Jalannya. Mana pendek lagi. Apalagi misalkan nih Hanafi baca Bismillahirrahmanirrahim 2.500 encer jasa. 12.000. Tapi kalau ada urusan dunia terasa ringan tidak? Itu yang kata Imamul Ghazali, itu yang menghancurkan amal ibadah kita. Karena ada unsur dunia. Kalau unsur dunia lebih dominan, ini kata Imam Ghazali di dalam Ihya. Kalau unsur dunia 100%, maka ibadah kita benar-benar zong. Tidak ada sedikit pun pahala. 70-30 atau 60-40 itu juga sama Jo. Bagaimana kalau 50-50? Sama itu juga. Habis sama dunia. Bagaimana kalau misal sekarang dunianya 40, akhiratnya 60? Kata Imam Ghazali, ini yang diharapkan mudah-mudahan tercatat amal soleh. Ikhlas paling rendah. 60-40. Jadi lebih banyak kan apa? Allah. Allahnya. Kalau 50-50 ya udah. Nol. Jauh itu nol. Ya. Sedangkan kebanyakan kita gimana gitu? Di bawah itu. Kita aja kerja sekali lagi belum bisa ikhlas. Apalagi anak muda sekarang perempuannya lagi blow on bisa di. Kalau ini kan konsep lila bila ma'Allah itu masuk ke situ nggak? Gimana? Konsep lila bila ma'Allah itu pernah dengar gitu. Itu masuk ke ikhlas nggak tuh mau? Itu ikhlas yang. Hah? Oh, iya. Ya lila bila ma'allah gitu. Itu yang benar-benar lillah karena Allah, billah dengan pertolongan Allah. Ma Allah dimanapun itu yang bersama Allah. Dan itu yang sulit. Berarti kita masih mengharapkan
itu pertengahan dan itu sulit. Karena kelasnya kita bukan kelas Nabi, kelas Rasul. Kalau kelas wali bisa. Guru-guru kan ada kisahnya. Rabi'atul Adawiyah sampai beliau bilang, kalau aku ibadah butuh neraka, maka kasih neraka, apa takut neraka? Neraka di sini buat saya. Kalau saya ibadah butuh surga, maka surga kasih ke hamba-hamba yang lain. Saya cemplungin ke neraka. Itu kan berarti karena Allah. Berarti dia juga ngarepin. Iya. Ngarepin nggak? Ngarepin nggak? Kalau misal saya ibadah karena pengen masuk surga, maka tuh surga kasih ke hamba-hamba yang lain. Kalau saya ibadah karena takut ke neraka, cemplungin saya ke neraka sendirian, yang lain ke surgain. Berarti ada juga nggak? Ada juga nggak keinginan? Ada nggak? Ada. Karena Allah. Karena Allah. Pernah nggak ada Jibril bilang kayak begitu? Enggak. Jibril suruh begitu. Tapi kita kan ada kayak tadi tuh. Ada kayak tadi. Robiatul Adawiyah sekelas itu. Kalau saya ibadah karena pengen surga, kasih yang lain. Saya akan nerakain. Kalau saya ibadah takut neraka ke saya. Yang lain, nah itu kan ada keinginan nggak? Berarti ada juga harapan nggak? Ada ingin pahala juga nggak? Selesai. Tingkatan wali. Anak jauh deh tinggal berarti ya. Jauh. Tange. Jadi sekali lagi ukuran ikhlas itu dilihat seberapa besar kita ke Allahnya. Jadi awali dulu ke Allahnya. Ini biar naik ke tingkat yang paling rendah. Allahnya. Ngaji kenapa? Disuruh Allah. Ntar udah jalan Allah. Malu dia. Tapi banyakin ke Allah. Biar apa? Biar masuk pahala. Jelas nggak? Sholat subuh saya kalau kesiangan malu. Masih mulia. Haji Maman kalau misal kesiangan malu. Ke siapa? Ke Allah apa ke orang? Orang aja dibangunin. Aku mau nggak komen. Itu dia. Allah mah nggak komen. Jelas nggak kira-kira? Sulit nggak? Sulit. Tapi kalau orang yang sudah bisa masuk tingkatan ikhlas rendah saja, Allah akan kasih dunia. Itu yang susah. Guru-guru kita itu ngajar ikhlasnya luar biasa. Betul tidak? Tapi Allah kasih nggak dunia? Kasih. Itu udah paling rendah. Nah kita gimana? Makanya wajar kita mah capek. Capek nggak? Capek berarti enggak ikhlas tuh. Nah itu dia. Ada keluh pasangan lainnya. Iya. Ya Allah capek amat. Ini dikasih ya guru berarti. Bayaran kepada bayaran. Dikasih tapi nggak ikhlas. Bayaran sama bayaran. Diurus sama diurusin di masjid pada begini aja. Kata Pak Heri pun makasih diomongin juga dah. Akhirnya kata Pak Heri udahlah gue besok nggak ngurusin masjid. Kena lagi. Ngasih kena, nggak ngasih kena. Jadi bagaimana? Ya daripada kan mendingan ngasih lah. Ya minimal ada kontribusinya. Jelas nggak kira-kira? Itu yang susah. Diurutkan kerasa di mana di masjid kan? Ngeluh sering. Iya lah kita. Haji Nasir sering. Haji Maman sering. Karena emang ikhlasnya yang belum bisa. Betul tidak? Jadi kata kuncinya sekarang seringnya sakit kepala karena emang belum ikhlas. Bini cerewet, kalau ikhlas adem. Bisa bodoh. Sekelas kiai aja kagak. Apalagi model begini. Ini sekelas saya kata orang kiai. Ikhlas guru kagak. Nih yang ada hati gue punya duit kawin lagi. Emang begitu? Ibu gue. Pokoknya begitu. Ya kan kita berarti nggak ikhlas kan? Itu jauh. Tapi lihat kalau Rasul ikhlas. Rasul pertengahan. Dilemparin, biarin. Kali kalau dia nggak iman anak cucunya. Kalau kita kesal sama bini gimana?
bini menjada. Didoain sama yang jelek. Bener gak bro? Tapi kan yang rosok biarin, kalau dia enggak keturunan. Jibril sampai sewot. Muhammad aku timba jahat. Lagi perang apa Uhud, sampai darah jangan sampai jatuh. Kenapa? Tanah udah protes. Muhammad, satu tetes darahmu jatuh ke bumi, aku balikin. Makanya kan yang Ratu waktu perang Uhud kan paling parah. Sampai beliau itu darahnya itu sampai diapain? Ditetes apa ditadain pakai tangan, rusak ke baju. Agar apa? Agar jangan sampai darah menetes ke darah. Kenapa sebab tanah itu tak udah murka. Netes aja wahai Muhammad, aku balikin semua. Tapi bukan yang Nabi, enggak segitu perang kalau kita gimana? Kata Haji Nasir, ente berani, udah lawan. Gua liatin. Kita. Makanya nih barokah ngaji, mudah-mudahan kita bisa naik minimal ke ikhlas terendah. Sekali lagi sekelas saya aja belum bisa, jadi jangan ngomong ente. Saya buat kelas dasar hedok. Jauh. Guru kok memponis saya tidak ikhlas? Kan yang nggak tahu hati itu saya depan Allah. Betul, tapi kelihatan dari muka. Dari gestur itu bukan kelihatan. Haji Nasir ngasih walaupun nggak ikhlas itu kelihatan. Ngasihnya rada-rada mungkin. Ya. Bang Bondi ngasih misalkan ke yang barang main kayak pengemis atau apa. Lu sih mana diomelin dulu orang. Ikhlas bagaimana? Kiai ngajar ngaji ikhlas, alhamdulillah. Belum. Ya kan pegang. Mudah-mudahan sih kita bisa berkati. Amin ya robbal. Amin. Ya. Kenapa saya kaji kayak begini? Biar kita tidak sok suci aja. Belum tentu yang rajin ke masjid ikhlas. Bisa jadi orang yang sholat di rumah yang benar-benar ikhlas. Jangan merendahkan orang yang nggak ngaji. Bisa jadi dia lagi ngedengerin suara pengaji. Dia masih malu, kita doain mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Hidayah udah kedengeran musola guru sopi dia ngaji, didengerin sama dia. Ikut mana ya? Di Sentio, di si Uwi. Ikut biarin di belakang juga. Dapat hidayah dah. Dapat. Besoknya dia nggak catat, lumayan. Udah dicatat. Kali besoknya. Mana guru sampai mati nggak ngaji juga tidak sholatin apa susah. Ya kayak gitu, jadi udah aja kita mau doa mudah-mudahan kita ngaji pakai speaker. Pengen kedengeran guru nggak ikhlas, iya. Emang ini kita ngaji ikhlas kagak nih pakai gini ya? Biar apa jawab? Selesai. Sampai soal dimahal-mahalin, emang buat apa? Ikhlas kagak. Atau guru pahala saya hilang kata Haji Maman. Jangan ngomong begitu Haji Maman. Ini mah biar kita neken, biar enggak sok paling sodako, sok paling ikhlas, sok paling suci, sok pahaman. Jadi bukan apa besok mah gua nggak mau sodako. Ntar juga kayaknya kontak lewat nggak gue isi. Biasa aja. Yang nggak ikhlas malu. Itu yang Orang mah kalau misal udah ngerasa nggak ikhlas tambahin. Godain tadinya cuman ntar dihitung Mas Soleh dapat berapa? Biasa dapat 300, dapat 1 juta potong, gopeng sayang. komisi. Waduh guru begitu aja ya komisi lah. Iya, sama. Tapi mes. Bukan lumrah. Nah itu jadi biarin. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita semua dianugerahi jiwa-jiwa yang ikhlas. Minimal kalau kita nggak bisa masuk ke yang pertengahan, masuk ke yang bawah. 60%. Masih ada Allahnya, walaupun dunianya ada. Tapi sekali lagi Allah yang dikedepankan, baru dunia. Kayak di kerja Bismillah buka toko lah, disuruh Allah. Perintah. Disuruh Allah
kerja. Disuruh Allah punya anak bini berarti ngepanin apa kok. Ntar ke sono gas dibuka baru sholat duha. Kita pancing dengan sodako. Baru dah tuh. Ya Allah. Lah bagaimana ya? Suruh mancing. Kali makan gabus. Ada kali ya Allah. Nyangkut-nyangkut mah gabus nih. Sepat. Masa iya sepat mulu. Jadi Allah dulu, paham enggak? Enggak bedanya gini yang sering saya, kalau kita lagi sakit, jangan langsung ke dokter. Allah dulu. Apa maksudnya? Istighfarin, ingetin dosa. Udah istighfar, udah inget dosa, baru yuk ke bidan, yuk jeksi, yuk mitra, itu begitu. Agona ya gitu. Kenapa tuh? Ya kan kita mah begitu tuh. Paham ya? Jadi sulit kita mau ngomong ikhlas. Kayak lagi ini dikaji biar kita lebih paham. Ya, guru. Bahwa tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama ikhlas yang benar-benar amal ibadah karena Allah, tidak berharap apapun. Tapi sekali lagi secara teoritis manusia tidak akan pernah bisa mencapai derajat itu. Bakal bisa. Tinggi. Kecuali malah turun kedua pertengahan beribadah kepada Allah karena Allah tapi masih berharap pengen dapat pahala jauh dari siksa. Ini kelasnya Nabi, Rasul, para wali. Paham nih ya? Mudah-mudahan kita masuk. Amin. Tapi jangan berharap naik ke tingkat tinggi. Ente siapa? Manusia. Ngaca. Kita manusia. Pakai kata sama. Ntar ketiga paling rendah beribadah kepada Allah karena Allah tapi ada tujuan pengen dapat dunia. Nah pengen dapat dunianya itu yang harus dipahami. Caranya gimana? Allah kedepanin. Sholat duha aja sholat. Beres sholat. Pokoknya selagi sholat jangan diingat-ingat. Lagi wiridan jangan diingat-ingat. Baca sholawat ribuan, ratusan, jutaan. Jangan diingat-ingat. Beres baru. Ya Allah. Tunjukin butuhnya kita sama Allah. Usaha dulu. Udah Allah. Udah usaha. Baru tunjukin kebutuh kita. Jadi nggak ada istilah iseng. Mengonik rajin iseng. Nungguin yang belanja. Lumayan dapat sejut. Daripada main HP. Ada pada main HP udah payah kita payah udah jauh udah. Mudah-mudahan bisa. Ya, amin ya robbal alamin. Ya. Kita terusin ngaji kita. Itu tadi udah ini kita ngomong ngaji begini minimal dohir batin kita diisi. Ya. Tadi yang batin dulu dikit. Ya. Batin tuh mudah-mudahan bisa naik ya. Nah, sekarang kita yang dohirnya ya, jadi jangan tinggi-tinggi tasawufnya, jangan tinggi-tinggi wah Stres. ntar aja ujung-ujung gue syukurna Allah udah kita lanjutin ngaji kita masih ngebahas sholat sunnah apa ini? Sholat sunnah wid. Sholat sunnah